Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sobat UNES semua. Kita kembali ketemu di segmen Kata Pakar Podcast UNES. Di segmen Kata Pakar ini kita akan bincangkan, kita akan bahas masalah-masalah aktual yang ada di masyarakat dengan para ahli, dengan para peneliti, dengan para pakar dari Universitas Negeri Semarang. Nah, sobat UNES semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dosen dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah profesor pada bidang elektronik sistem cerdas atau kecerdasan buatan deh, terkenalnya gitu, kita bisa sebut gitu. Saya sapa Prof. Subianto. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Mas Rahmat. Kita kembali ketemu untuk Ya. berbagi ilmu dengan penonton podcast UNES semua, Prof. Iya, oke. Jadi Prof. Alhamdulillah. Subianto baru saja dikukuhkan menjadi profesor 2-3 hari yang lalu ya. Pada bidang apa, Prof, tepatnya, Prof? Hari Rabu ya, Hari hari Rabu. Rabu tanggal 24 Februari 2021. Profesor bidang Teknik Elektro Sistem Cerdas. Sistem cerdas. Ya, Boleh nggak bidang di Teknik Elektro Sistem Cerdas. Jadi ada teknik elektronya. teknik elektro sistem cerdas? Iya, betul. Boleh nggak kalau saya sebut secara populer pada bidang kecerdasan buatan gitu, tepat nggak? Iya, boleh saja. Boleh Cuman ya. tadi itu kan yang tertulis di SK seperti itu. Oke. Tapi kalau menyebut itu ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa Boleh ya. Baik, jadi Oke. sesuai dengan kepakaran beliau, hari ini kita akan bahas tentang teknik elektro sistem cerdas. Prof. Subianto, artificial intelligence ini menjadi wacana yang sangat menarik masyarakat. Iya. Dari sisi historis dan perkembangannya sampai saat ini tuh apa sih sebenarnya perkembangan kecerdasan buatan yang sering kita perbincangan ini? Iya, perkembangannya ya pesat ya. Intinya gini, eh yang lahir itu dulu lahir apa itu sistem cerdas atau artificial intelligence itu dikemukakan pertama kali oleh McCarthy pada tahun 1955-1956 di Dartmouth Conference ya karena itu untuk salah satunya untuk menjawab pertanyaan dari Alan Turing yang mengembangkan pertanyaan pada tahun 1950 jadi sebelumnya yaitu bisakah mesin berpikir. Nah, itu jadi waktu itu kan Alan Turing menyampaikan ide tapi berupa pertanyaan untuk mengajak pada masyarakat peneliti ya kan bisakah mesin berpikir. Lah di sini ada dua kata kunci yaitu kata kunci mesin dan berpikir. Mesin itu kan suatu benda mati atau apa ya perangkat ya kan perangkat buatan manusia. Sedangkan berpikir itu kan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Bahkan berpikir itu menjadi keunggulan manusia ya karena ya sehingga sesuatu hal yang ibaratnya menggabungkan hal yang Berbeda ya, ya tampaknya apa berbeda. waktu itu ya apa mungkin ya. Nah, itu kan berpikir kan itulah keunggulan manusia. Jadi keunggulan manusia itu bukan karena dia kuat, strong, bisa terbang, bisa lari cepat bukan, tapi karena berpikirnya tadi lah. Itulah yang keunggulan manusia makhluk Allah yang dikatakan sempurna itu karena berpikir itu untuk ditirukan di mesin. Nah, itulah itu 1950 kan dilontarkan oleh Turing. Terus 1955-56 itu siapa tadi McCarthy dia kan menyampaikan istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan. Nah, maka tadi kalau Mas Rahmat bilang kecerdasan buatan bagaimana tepat? Ya tepat saja. Kenapa kok Prof Subi sistem cerdas ini sesuai di SK seperti itulah. Kok SK seperti itu kan prosesnya panjang. Itu. Baik, jadi kalau kita amati kondisi sekarang, Prof, Ya. jawaban atas pertanyaan Turing itu sudah terjawab, Prof. Mesin itu bisa berpikir gitu ya. Ya, sudah ya. Ini sudah apa ya perkembangannya apa ya dari dekade ke dekade itu terus ya dari tahun ke tahun itu ya sangat pesat ya. Kalau lahirnya kan tadi itu 1956 kan. Nah, terus setelah itu banyak eh, itu apa perkembangan baik berupa konsep maupun aplikasi ya kan. Konsep sendiri itu adalah bagaimana sih konsep sistem
kecerdasan buatan tadi, ya kan. Ya awalnya konsep kecerdasan buatan itu dari ini ya, cara berpikir manusia. Kan tadi manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna, yang keunggulannya adalah berpikir, ya kan lah. Berpikir itu seperti apa? Nah, itulah yang ditirukan ke dalam, Diadaptasi begitu. ya. Jadi mesin atau komputer itu bekerja bukan berdasar suatu program yang terstruktur apa ya, kaku atau Statis ya. statis. Tapi dia bisa semacam itu tadi, menirukan mekanisme manusia dalam berpikir itu. Nah, itu uh, uh, ya tentunya dalam menirukan itu dengan berbagai asumsi-asumsi atau pendekatan ya. Oke. Konsep itu terus bagaimana manusia berpikir itu, terus teknologi berkembang, jadi kecerdasan bukan hanya sebatas pada kecerdasan manusia tadi, tapi ya banyak lah apa-apa makhluk ciptaan Allah ya, baik makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan yang ciptaan Allah yang lain, termasuk misalkan benda-benda apa ya, bukan benda ya, apa ini ya, sistem tata surya, galaksi dan sebagainya. Misalkan apa, keseimbangan alam ini ya kan, ada eh, matahari dan planet-planet ini yang termasuk bumi ini seimbang ini bagaimana. Maka salah satunya ya lahir teknologi algoritma gravitasional search algorithm ya kan, gravitasional search algorithm itu. Kalau yang tadi misalkan apa tumbuhan, nah itu ada itu algoritma rumput liar, itu ada itu misalkan. Kalau yang apa binatang, hewan itu ada ant colony, ada particle swarm optimization ya kan, itu dan ada yang lain, konsep yang lain misalkan apa itu, termasuk keadaan apa misalkan musik ya kan. Ada harmonik eh, musik algoritma ya kan. Nah, kita tahu ada ya musik itu perangkatnya berbagai macam ya. Iya. Tapi kalau itu di apa ya, bisa Diselaraskan gitu ya. diselaraskan ya kan, atau harmonik itu tadi enak didengar, ya membahagiakan orang, menyenangkan orang, bisa membawa tidur, bisa menghipnotis dan sebagainya lah itu. Jadi bagaimana musik yang bisa bekerja jadi harmoniknya tadi itu, mekanisme harmonik tadi itu ditirukan dalam suatu algoritma ya kan. Terus jadi intinya algoritma itu tadi itu terus diimplementasikan dalam komputer atau mesin lah. Perkara nanti mesin itu nanti itu bisa berupa apa itu software atau hardware ya kan. Yang sering kita itu misalnya software itu misalkan robot chatting ya kan. Kadang kita apa ya, apa itu chatting ya kan, entah menggunakan gadget atau menggunakan komputer chatting. Misalkan kita laki-laki chatting dengan itu apa kayak perempuan. Nah, itu padahal bukan orang, itu robot yang bisa merespon kita. Dan responnya tepat ya seperti Tepat manusia. ya gitu. Jadi kita merasa terhibur ya gitu, atau bagaimana. Itu contohnya itu. Terus misalkan software untuk itu ya, untuk apa itu prediksi tentang keuangan atau saham, forex atau apalah itu. Itu ya menggunakan algoritma sistem cerdas juga atau kecerdasan buatan. eh, Banyak ya, yang lain aplikasi ya, itu di software, di hardware ya banyak dari apa ya, berbagai macam peralatan ya kan, dari peralatan rumah tangga ya, dan peralatan-peralatan yang macam-macam ya kan. Nah, itu banyak sekali itu, termasuk juga di suatu yang sistem yang besar ya kan, atau jaringan misalkan di industri ya kan, atau di industri ya, itu ya misalnya industri manufaktur ya, pabrik ya itu. Nah, apa atau jaringan yang besar misalkan kita kenal dengan smart grid system ya kan, smart grid system, jadi jaringan listrik yang pintar. Nah, itu Jadi itu kalau bisa disimpulkan aplikasinya itu luas sekali ya. luas sekali, bisa Dari kehidupan sehari-hari sampai iya, ke industri iya. dan bahkan mungkin militer juga ya. Oh iya, militer juga aja banyak ya, di militer itu kan misalkan ada yang termasuk juga militer kan ada angkatan laut, darat, udara lah. Itu tadi apa, menggunakan robot-robot cerdas ya kan. Baik robotnya itu berupa semacam apa
kayak kendaraan apa misalnya tank, itu misalnya kendaraan di air atau di drone pesawat ya kan, atau robot yang berupa humanoid atau ya humanoid ya ya kita seperti apa ya, apa kayak manusia atau bahkan seperti yang apa seperti kuda atau seperti apalah itu. Iya. Ya itu bisa mendeteksi itu musuh atau kawan dan sebagainya. Terus kalaupun musuh ya itu musuh yang apa ya, yang Iya. sekedar dilumpuhkan atau dibagaimanakan ya kan. Kan kita tahu misalkan itu bukan kawan kita, tapi itu Nggak berbahaya nggak misalnya. berbahaya, sipil atau apa lah Oke. itu kan. Jadi diperlakukan lain. Nah, gitu jangan sampai semua ditembaki itu kan. Nah, itu kan habis pelurunya juga nanti. Itu ya kan. Nah, itu juga tidak manusiawi kan. Mosok Iya. orang sipil ditembaki lah itu kan. Ya juga enggak. Itu kalau di bidang militer, di bidang medis banyak sekali ya kan. Peralatan-peralatan medis atau sistem-sistem di medis itu kan. Iya. Itu banyak sekali di pertanian ya kan, di ya ekonomi tadi ya kan, di natural language processing ya kan. Nah, hampir semua kehidupan manusia ya baik di darat, di laut, di udara bahkan luar angkasa. Iya. Itu banyak yang menggunakan sistem itu Artificial tadi, intelligence. artificial intelligence. Nah, itu. Baik, Prof. Setelah kita Mungkin memanfaatkan pertanyaan ini, gini, J, gimana, Prof? artificial intelligence ya. Sebenarnya gini, manusia itu menggunakan perangkat atau peralatan ya kan. Ya, perangkat itu bisa perangkat lunak, bisa perangkat keras ya, Keras. itu prinsipnya adalah untuk membantu manusia atau mempermudah pekerjaan manusia ya kan. Misalnya kita yang paling simpel kita menggunakan alat misalnya tongkat atau Ya. galah untuk ambil apa itu Ambil mangga. mangga tetangga. Ya, tetangga. Tapi kan ya ini nembung apa Bilang dulu, bilang dulu Prof. lah Iya. ya, gitu. Itu kan perangkat alat. Terus itu kan perangkat-perangkat yang kita sebut katakanlah manual ya Iya. kan. Nah, terus ada perangkat yang bekerja secara otomatis ya kan. Nah, selanjutnya dengan otomatis manusia masih belum puas ya, cerdas. Nah, itulah jadi perangkat-perangkat tadi itu bekerja secara cerdas. Nah, gitu. Oke. Oke. Baik, Prof. Sejauh ini pemanfaatan artificial intelligence kan luas sekali ya. Yeah. Dampaknya itu pada apa? Pada produktivitas, kesejahteraan, apa sampai juga kesejahteraan batin, misalnya manusia itu jadi lebih senang karena pekerjaannya apa digantikan oleh mesin-mesin itu, gimana, Prof? Ya, semuanya. Semuanya ya. Ya, tapi kan kita kan apa ya, manusia berakhlak itu kan. Jadi diarahkan untuk itu untuk kemajuan masyarakat, Iya. untuk kebaikan manusia, bukan untuk yang kemudarat ya. Iya. Itu ya dulu diciptakannya pisau atau apalah itu kan untuk ya memasak, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Tapi ada orang menggunakan pisau untuk kejahatan, ya kan. Nah, itu ya bukan hanya pisau, banyak ya. Jadi apa-apa itu sebenarnya maksudnya untuk baik, tapi ada orang yang menyalahgunakan. Ya, untuk itu ya kalau ya bisa saja kalau ada itu ya ada orang untuk apa manfaatnya tadi ya. Iya. Sistem kecerdasan buatan untuk yang itu negatif tuh anggap aja itu orang yang apa yang tidak baik itu aja, Iya. tidak bertanggung jawab atau apa. Oknum gitu ya, Oknum Prof. lah itu, tapi ada dasarnya ya untuk kemajuan masyarakat. Baik. Nah, itu terus mungkin yang lain lagi ya. Oke. Pak. Itu soal kalau yang Prof sampaikan itu soal etik ya, Iya, etika etik, iya, pengembangan. iya, Nah, iya. di kalangan para pengembang sendiri, para ilmuwan seperti Prof ini, Mm-mm. ada nggak batas etis yang nggak boleh diterabas itu sampai sejauh apa? Ya itu tadi intinya kan Jangan sampai untuk kemudaratan gitu. iya itu sampai untuk kemudaratan atau ya menyusahkan orang, mengganggu orang, menyakiti orang itu atau mungkin ada kekhawatiran lain. Nah, mungkin Mas Rahmat gimana kira-kira? Ya, kalau dari berbagai media yang saya baca kan misalnya ada kekhawatiran apa melampaui hak manusia misalnya dengan ya. menjadi kreator bagi makhluk hidup lain, kayak apa namanya ya, Prof? Menciptakan apa namanya bayi buatan dan sebagainya, itu kan ada problema etika di situ misalnya. Ya kalau gini itu kan misal ya mungkin bisa dipandang negatifnya juga ada ya. Tapi kalau apa sistem cerdas buatan, mesin cerdas itu ya juga itu apa bisa mengembangbiakkan
sendiri juga Oh gitu. iya Ya, ya. sebenarnya ya contoh negatifnya itu virus komputer itu kan berkembang biak Oh iya sendiri betul. juga kan. Mm-mm. Jadi dia bisa berkembang biak kemana-mana. Mm-mm. Misalnya yang virus komputer tadi itu ada di gadget saya atau komputer saya. Mm-mm. Tapi kok yang itu bisa ketularan lah, berarti kan bisa mengembang biak kan Mm-mm. sendiri. Iya. Nah, Iya gitu betul. ya kan. Nah, itu contoh ya, jadi apa ya, berkembang apa tadi biak itu kan Mm-mm. ya bisa negatif bisa positif tadi kan, Betul. bisa baik atau buruk itu tadi. Mm-mm. Ya, yang jelas gini ya kan. eh, justru kita itu justru jangan apa ya, jangan antipati dengan Mm-mm. teknologi ini Betul. ya kan. Kalau kita antipati dengan teknologi ini, justru nanti itu saya khawatir malah yang menguasai Orang orang-orang lain. yang jahat. Oh iya. Nah, itu Mm-mm. ya kan, itu lebih Berbahaya. berbahaya ya kan. Nah, sehingga ya itu tadi, aku rarek belajar, saya enggak mau belajar buat virus komputer lah, kamu enggak tahu virus komputer, Mm-mm. sehingga kamu dan teman-teman kamu apa kena virus lah. Kalau kamu belajar itu, tapi kamu nanti bisa mengantisipasi, Mm-mm. bisa apa itu recovery bila Mm-mm. ada kena virus. Nah, Baik. itu contohnya kayak gitu itu Baik. tadi. Ya. Misalkan itu ya, tapi kalau yang gini, kalau saya berikan analogi apa contoh virus kan lebih bisa nyambung Iya, karena semua orang komunikasinya, ngalami, semua Prof orang ya. alami. Nah, tadi itu dianalogikan Mm-mm. seperti itu atau contoh itu tadi. Baik, Prof Subi, kalau di Indonesia sendiri Iya. infrastruktur dan habitatnya itu Mm. apakah sama baiknya dengan di luar negeri atau kita jauh tertinggal dalam pengembangan kecerdasan buatan ini menurut Prof? Ya, gini ya kan, pertama kan disiplin ilmu ini kan awalnya dari Mm-mm. negara maju itu Betul. kan lah. Terus penelitinya ya di sana ya banyak ya kan. Mm-mm. Ada riset grup, ada komunitas, Mm-mm. society yang terkait itu ya kan. Fundingnya banyak juga di sana. Iya, fasilitas funding dan segalanya ya, Mm-mm. ya yang ya sebenarnya kalau apa ya, kalau SDM-nya Indonesia sih saya kira sangat mumpuni ya, Mm-mm. bisa itu. Buktinya peneliti-peneliti di sana itu juga banyak orang-orang yang dari Indonesia Mm-mm. itu ya. Oke. Ya, ya mungkin belum saja kalau Mm-mm. Indonesia Iya. itu belum saja. Itu termasuk contoh yang smart grid tadi itu kan, Mm-mm. kalau di sana udah jalan ya Mm-mm. kan, smart society itu sudah Mm-mm. eh, ada beberapa contoh kota-kota wilayah Mm-mm. itu Smart ada city gitu ya. smart city ya, smart city ya itu tadi. Ada ini kalau di sini kan ada beberapa kota yang mau masuk mencoba, misalkan di Surabaya. Mm-mm. Nah, itu ya Iya. kan. Nah, itu ya insya Allah kita bisa ngikuti lah Bisa ya, ya. insya Allah gitu. Apalagi apa minat terhadap ilmu ini tampaknya berkembang pesat sekali di Indonesia, Prof ya. Ya, nah, itu yang jelas itu tadi ya, untuk memudahkan untuk kemajuan manusia. Justru malah eh, apa ya, memanusiakan manusia Manusia. gitu Oke. ya kan. Kalau dulu kan apa ya, orang untuk membajak sawah itu Mm-mm. menggunakan kerbau sapi ya. Iya. Apa enggak kasihan dengan kerbau sapinya ya kan. Mm-mm. Terus diganti traktor Traktor. ya kan. Nah, terus dulu orang apa itu berkendara pakai apa itu, Kuda, kuda andong. delman Ya. andong ya kan. Nah, terus digantikan ya kendaraan-kendaraan itu Mm-mm. ya kan. Nah, kan kayak kita memikirkan kasihan pada binatang-binatang yang tadi itu kan, Mm-mm. sapi, kuda dan sebagainya lah. Mm-mm. Nah, manusia kan justru malah untuk memuliakan manusia. Betul. Nah, Oke. itu. Tapi ada efeknya yang ditakutkan juga ya kan. Lah kalau mesin itu nanti berpikir, mesin cerdas dan sebagainya macam-macam. Nah, ya nanti kalau semua nanti dikerjakan oleh mesin. Ya, kalau zaman dulu kan, zaman waktu saya kecil itu ada Mm. lagu apa-apa dilakukan mesin. Nah, Oh itu kan iya. tuh ada ya, nasi dari apa Oh itu ya, kasidah ya. ya itu Saya juga sempat dengar. ya kan. Detailnya saya lupa tapi ya Iya. gitu ya, gantikan mesin lah. Mm-mm. Itu ya kekhawatiran itu ada kalau manusianya malas ya kan. Nah, Mm-mm. semuanya sudah dikerjakan oleh mesin, jadi tinggal duduk tidur aja, makanan tersedia, apa-apa Mm-mm. tersedia ya kan. Ya, ya itu tadi itu salah satu efek negatif lah ya. Makanya kalau kita
itu salah satu tantangan Ya. ya kan. Nah, tantangan yang lain misalnya nanti ada kekhawatiran digantikan perannya digantikan oleh mesin dan sebagainya lah. Itulah dengan kita tahu dan kita belajar ini kita kan mengantisipasi ya kan. Mengantisipasi supaya tidak terjadi itu tadi. Baik. Nah, itu. Baik, Prof. Subi. Kalau daya tarik artificial intelligence ini kan besar sekali karena manfaatnya Ya, juga luas dan ya, dampak sosial ekonominya juga besar. ya. Kalau orang mau mulai belajar nih, kira-kira Heeh. apa nih permulaan yang bisa ditempuh dan tahap-tahapnya bagaimana? Oh, itu. Ya, apakah ada modal khusus misalnya ini harus belajar teknik elektro dulu nih paling nggak S1 supaya bisa memanfaatkan itu atau sebenarnya bisa juga dipelajari secara otodidak misalnya. Yang jelas gini ya, kalau dulu saya belajar ini itu kan tahun 96 awalnya. Itu enggak ada mata kuliah itu tahun 96. Nggih. Eh, Baca-baca buku dan sebagainya. Ini berarti kan autodidak kan. Bisa ya. Oke. Itulah terus jadi proyek skripsi tahun 97 itu terus saya 98 lulus terus salah ya hasil itu tadi kan saya publikasi di jurnal Elektro Indonesia. Insya Allah masih bisa dilihat di Google sekarang masih bisa dilihat ya. Iya. Itu Subianto jaringan saraf tiruan perkiraan beban listrik nanti mungkin Insya Allah ketemu lah itu. Iya. Itu tahun segitu itu belum ada mata kuliah itu. Nah karena sekarang sudah ada mata kuliah yang semacamnya dan di mana-mana ya kan baik itu di teknik maupun di MIPA ya bisa saja sekarang itu malah itu sejak Menteri yang Pak Menteri Pak Nasir Nadiem. ya Oh, Pak Pak Nasir. Nasir sudah di itu ya itu dengan istilah big data, artificial intelligence dan segala macam. Jadi semua orang dikenalkan itu. Nah, itu terus di zaman ini setidaknya sudah 2 tahun ini tahun kedua ini. Khususnya di Jawa Tengah itu ada lomba artificial intelligence di tingkat SMK. Kemarin-kemarin belum ada. Jadi sudah merambah ke mana-mana. Jadi bayangkan tingkat SMK saja sudah Mulai ada belajar sudah itu bahkan ada lombanya kan. Ini yang tahun kedua ini tahun kemarin lomba pertama. Itu. Yang jelas intinya gini. Misalkan siapa saja kan sekarang itu kan menggunakan komputer. betul. Orang menggunakan komputer dengan kadang hanya sekedar memakai, kadang coba-coba untuk coding programming ya kan. Nah, lebih jauh coding programming dilakukan dengan yang sekarang familiar misalnya gadget. Jadi sekarang program-program atau aplikasi itu dikembangkan dari gadget ya kan, tidak menggunakan komputer. Nah, itu bisa biar itu teknologi atau algoritma kecerdasan buatan tadi itu tidak seperti zaman saya awal-awal dulu belajar. Kalau dulu belajar kan dengan menggunakan dari from scratch ya dari algoritma model matematis dan seterusnya terus ke flowchart terus ke coding dengan menggunakan bahasa C gitu kan dulu ya. Sekarang sudah ada tool-tool atau modul-modul yang tinggal klik drag, tinggal ubah parameter lah gitu. Jadi fasilitasnya lebih sederhana ya. Sederhana itu. Jadi sekarang orang membuat program itu tidak source code ya. Nggak harus dari awal lah ya. Ya jadi klik drag geser-geser ya sambung-sambungkan ubah parameter lah maunya apa. Nah, itu kan itu bisa dilakukan di perangkat-perangkat komputer itu tadi ya itu. Baik. Prof Subi, ini pertanyaan terakhir barangkali. Saya dengar Prof Subi dan kawan-kawan juga mengembangkan komunitas yang bisa menerima nih teman-teman mahasiswa atau dosen lain yang mau belajar artificial intelligence. Bisa diperkenalkan, Prof, itu komunitasnya apa dan bagaimana aktivitasnya selama ini? Oh ya, sebenarnya komunitas itu bukan khusus untuk artificial intelligence ya. Lebih luas lagi. Lebih luas ya kan. Ya cuma kebetulan saja banyak
atau hal-hal yang terkait atau didasari atau sesuatu yang berbasis dengan artificial intelligence. Itu kebetulan saja karena saya memang ya dari S1-nya itu kan tadi saya ceritakan kan tahun 96 97 belajar neural network dan mengaplikasikannya untuk perakiraan beban jabatan. Terus di S2-nya saya juga jaringan saraf tiruan juga, di S3-nya saya juga mengembangkan fasi ya kan, fasi yang dioptimize dengan Hopfield ya, diaplikasikan untuk ke MPPT di photovoltaic system. Nah, itu jadi kebetulan memang core-nya dari S1, S2, S3 saya kan ya itu tadi kan artificial intelligence. Nah, ya terus makanya untuk setelah saya bekerja di UNES itu kan dalam bidang penelitian kan bekerja di kan banyak kan, bukan hanya penelitian ya. Salah satunya di penelitian. Nah, ini kan cuma kecenderungannya yang berbasis atau core artificial intelligence gitu. Tapi sebenarnya bisa untuk berbagai macam disiplin ilmu itu tadi kan. Wadah itu saya namakan itu UESRG ya, UNES Electrical Engineering Student Research Group itu. Nah, itu punya semboyan Mas ya. Nah, semboyannya itu adalah Toward Excellence in STEM ya kan. STEM itu Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics ya kan. Jadi kalau ada orang bahasa, orang FBS masuk, welcome sangat sekali kan, ada artnya di situ. Iya. Nah, dan ini betul ya kan, terus terang ya kan, itu saya menyadari dari dulu itu saya tidak pandai seni dan segala macam, tapi saya butuh itu gitu loh ya. Harus kolaborasi. Iya, kolaborasi ya itu. Yang kemarin yang sudah gabung itu saya itu yang dari mahasiswa geografi itu kan, ya itu saat itu proyek itu ya, sistem kesesuaian lahan untuk tanaman kedelai. Ya, itu kami menggunakan core-nya adalah fasi logik ya kan, fasi logik untuk menentukan lahan kedelai yang paling sesuai di kawasan itu tuh yang mana. Nah, itu terus. Jadi diaplikasikan dalam dunia pertanian ya. Ya, bukan dengan pertanian lah. Terus tapi kan kita perlu tim yang mendukung, yang tahu geografik ya kan, dan khususnya aplikasi Geographic Information System. Nah, itu kami perlu teman dari mahasiswa geografi juga lah. Awalnya dulu itu saya bangun wadah itu untuk mahasiswa bimbingan skripsi saya. Itu, tapi saya merasa kalau hanya mahasiswa bimbingan skripsi saya kurang. Nah, itu maka saya membuka siapa saja yang mau join itu kan, yang tertarik belajar, yang tertarik belajar bekerja sama nanti untuk riset itu kan di situ ya. Tapi sebenarnya kalau anak-anak atau mahasiswa satu itu belum riset lah ya, dia dianggap main-main itu aja lah, latihan atau bermain gitu. Jadi bermain atau latihan itu. Nah, kalau riset sesungguhnya itu kalau ya sesudah lulus S1 sebenarnya gitu. Jadi kita anggap main-main itulah. Itu terus ya ada mahasiswa-mahasiswa yang bukan bimbingan saya itu bergabung itu kan. Itulah ada juga dulu mahasiswa bimbingan teman dosen yang lain bergabung juga itu ya kan, malah diarahkan oleh dosennya itu ya kan. Setidaknya dulu ada kegiatan yang saya namakan bi-weekly discussion. Jadi kita diskusi tiap 2 minggu itu di situ dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa sebagai prajurit peneliti tadi dan beberapa dosen itu ya. Cuman ya itu bi-weekly discussion sekarang udah enggak jalan lagi ya. Ini ya coba, tapi nanti kalau mau ya diteruskan enggak apa-apa karena ya kan itu saya kira sangat baik ya, bermanfaat ya. Jadi intinya itu bisa kita wadahi untuk semuanya yang mau bergabung, dan bukan hanya mau bergabung, kadang kita yang melamar ya kan. Nah, karena kita membutuhkan dari rekan kolaborator ya, dari bidang lain termasuk art tadi itu kan. Nah, itu kok namanya masih UESRG lah itu ya karena sudah terlanjur diberi nama itu dan sudah ada logonya lah itu ya. Kalau di dunia internasional pun ada seperti itu Mas ya, namanya kan IEEE ya kan, Institute of Electronic Electrical Engineering itu kan. Itu awalnya ya
apa ya kok apa itu ya komunitas dari orang-orang elektronik gitu. Nah, terus berkembang orang-orang elektronik dan komputer. Nah, terus sekarang berkembang semuanya termasuk ekonomi apa yang apa humaniora dan sebagainya macam-macam. Iya. Bisa dilihat di websitenya Baik, IEEE ya iya. kan itu namanya tetap electrical ya kan, Meskipun tapi lintas bidang juga Lintas ya. bidang juga banyak di situ, memadai berbagai macam baik, di bidang, education dan apa macam-macam lah Baik, baik. itu IEEE. Baik, Prof. Subi, terima kasih Iya atas bincang-bincang hari iya ini. sama, Kita belajar banyak sekali dari Prof. Subi iya pada kesempatan ini. Barangkali kita perlu buat segmen khusus lagi nanti, Prof, iya, untuk membahas salah satu proyek yang sedang dikerjakan Prof. Subi dan kawan-kawan. iya insyaallah Ya, itu. baik, Sobat UNES semua, kita akhiri bincang-bincang hari ini dengan Prof. Subi pada hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang di segmen Kata Pakar ya di podcast UNES. Di segmen ini kita akan berbincang, ngobrolin persoalan-persoalan aktual yang ada di masyarakat dengan para peneliti, dengan para ahli, dengan para pakar dari Universitas Negeri Semarang. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.